Coba ada yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelihatan wajah saya kan? Suara juga ya. Saya nggak pakai earphone. Oke, kita mulai untuk diskusi gitu ya. Caranya adalah sinkronisasi kan diskusi. Jadi ini tentang apa? Diuretika ya. Anda sudah melihat video rekaman di salah satu PTS. Jadi selain di UGM saya ngajar di paling tidak 4 PTS ya. UMS Solo, UMY, Stikes Siti Khotijah Palembang dan di Riau ya. Nah, ini salah satunya kami ambil kemarin. Silahkan kalau ada yang komentar dulu atau gimana enaknya. Pak Putri, ada pertanyaan atau komen? Belum? Sementara belum, Pak. Oh, Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan. ya, silakan dulu karena sudah komplit ya. Ada e-book, ada apa? PPT, ada video, ada reference ya kan. Nah, coba yang sudah baca komentar atau nambahi ya atau mungkin tanya. Silakan dulu. Kasih waktu. Ayo, mumpung tidak di kelas kan nggak harus malu-malu, tidak. Perlu malu-malu ya kan. Oke, untuk pemanasan saya ini saja ya, diberi pengantar dulu ya. Oke. Jadi saya sudah minta sebenarnya untuk apa namanya print out PPT untuk memudahkan ya kan. Kalau pakai presentasi itu agak lama kemudian menghambat atau ya memperlama gitu kan. Oke, jadi diuretika ini nanti berhubungan dengan organ yang sangat vital ya kan, selain jantung, otak, ginjal ya kan. Jadi di halaman pertama itu kita lihat apa namanya tentang fisiologi tentang ginjal ya kan. Bagaimana ada yang Anda lihat ada proximal tubule, ada loop of Henle, ada thick ascending limb, distal convolute tubule, and collecting tubule dan collecting tubule. Ya. Jadi itu apa fisiologinya. Nah, nanti yang apa namanya punya peran besar adalah di loop of Henle namanya, loop of Henle ya kan. Jadi nanti Anda bisa lihat lagi itu. Nah, itu alatnya ya di ginjal itu sendiri ya. Nah, kemudian kita bincang tentang diuretika. Jadi apa salah satu daripada manfaat diuretika adalah untuk tadi hubungannya dengan menurunkan tensi ya kan. Menurunkan tensi itu berhubungan dengan beberapa hal ya. Nah, diuretika ini kelihatan di skema kemarin di apa penyebab hipertensi adalah dari angiotensinogen, tensin 1, tensin 2. Nah, tensin 2 itu apa namanya memicu ya kan keluarnya aldosteron ya kan. Aldosteron. Ini sebagai contoh saja dari beberapa penyebab nanti diuretika itu dipentingkan ya kan. Karena aldosteron itu kemarin bisa apa namanya menaikkan vasokonstriksi juga ya kan. Kenapa? Karena dia sebagai aldosteron ini sebagai katakanlah pemulung ya. Jadi benda yang akan dibuang nanti sebagian dibawa kembali, direabsorpsi ya dengan apa namanya fungsi daripada aldosteron. Di aldosteron di satu sisi dia pemulung yang baik ya kan, pemulung yang baik. Jadi kalau Anda ini masih muda, itu bagus itu. Karena benda-benda yang akan dibuang tapi masih bisa dipakai di reabsorpsi ya, diabsorpsi kembali oleh aldosteron. Ini salah satu contohnya kan. Nah, namun bagi nanti
semakin tua, ya kan. Ya, itu ada fungsi-fungsi enzim yang bermasalah, ya kan, sehingga apalagi punya genetik, tensinya tinggi, maka aldosteron ibarat pemulung ini apa? Kemudian menjadi pemulung yang tidak baik. Ibaratnya pemulung ini sudah ngambil sepatu sandal di depan pintu atau jemuran, ya kan. Maka dia nanti salah satu fungsi diuretika adalah untuk menstop aksi daripada aldosteron, ya. Nah, itu nanti kita sampai ke sana ya. Gimana aksinya, caranya? Itu nanti kita bincangkan, ya kan. Jadi ini salah satu contoh diuretika itu perlu, ya kan, dipakai pada pasien yang hipertensi pada awal, ya kan. Jadi ya hubungannya dengan terutama adalah natrium atau garam dapur itu sendiri. Oke, jadi diuretika ini adalah obat yang menyebabkan naiknya kuantitas urin ya. Jadi aksinya menaikkan ekskresi dari ion-ion natrium, klor, bikarbonat yang merupakan penyusul utama cairan ekstraseluler, ya kan. Jadi dia diuretika ini mengurangi kelebihan cairan tubuh pada umumnya. Jadi secara umum begitu ya, tidak hanya untuk hipertensi tapi untuk yang lain juga, ya kan. Jadi air ini menjadi penting ya, karena dia separuh bahkan lebih ya dari berat badan kita ini terdiri daripada air ya. Maka nanti di hubungannya kalau kuliah biasa saya memimpin doa itu adalah karena air itu ya kan dipengaruhi juga oleh spiritual, ya kan. Jadi segelas air yang dimaki-maki dengan yang diberi ucapan-ucapan yang baik termasuk doa, maka bentuk kristalnya itu berbeda ya. Ini penelitian orang Jepang itu kan. Itu satu ya. Jadi penting bagi kita ini mengucap juga baik, ya kan, agar air di dalam tubuh kita ini juga baik gitu kan. Kalau air baik ya tentu saja salah satunya menyehatkan itu kan. Oke. Jadi cairan-cairan di dalam tubuh itu bisa di dalam darah, intraseluler atau dalam sel, cairan interstisial dan di antara sel. Ya, di dalamnya ada garam, oksigen, CO2 dan bahan kimia lain. Dan air itu di dalam tubuh kita ini secara tetap bergerak ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke. Nah, yang di dalam ginjal ya tadi fungsi organ yang utama juga di dalam tubuh kita ini. Jadi kalau ada gejala ginjalnya rusak, wah ini ya harus hati-hati sekali ya kan, karena dia mengontrol ya kan, tidak hanya tadi benda-benda yang bermanfaat direabsorpsi, juga mengeluarkan toksin ya, racun-racun dalam tubuh ini dibuang lewat ginjal. Jadi kalau ginjalnya rusak ya tentu saja akan berakibat terutama tadi ya kan, benda-benda yang harusnya dibuang malah kembali lagi gitu kan. Nah, yang kedua adalah di dalam ginjal ada dua pengontrol ya, protein atau hormon yang mengontrol terhadap tadi itu ya kan. Yang pertama tadi sudah disebutkan aldosteron. Tapi aldosteron bukan dibuat di dalam ginjal, dia diproduksi di adrenal cortex ya. Nah, yang diproduksi oleh ginjal itu renin ya. Jadi ada buku itu cerita tentang renin ini ya, yang menyebabkan hipertensi. Masih ingat tuh renin kan yang paling atas tuh sebelum AC ya kan. Dia yang mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Nah, sehingga nanti kalau dia diikat enzim renin itu ya, yang diproduksi oleh ginjal ya, maka bisa menurunkan tensi ya. Namun saya nggak paham betul kenapa obat yang menyerang renin itu malah menjadi bukan nomor 1 ya. Yang nomor 1 nanti adalah AC itu ya, AC. Oke, itu jadi ada dua benda di situ, hormon aldosteron dan enzim renin ya, yang bekerja di ginjal. Yang satu dibuat di adrenal cortex yaitu hormon aldosteron, sedang yang dibuat di ginjal sendiri adalah renin ya. Kedua-duanya itu berakibat bisa menaikkan tensi.
Oke, jadi ginjal bekerja seperti filter, ya, yang canggih, sangat banyak filter-filter ukuran mikroskopik disebut glomeruli. Ya, glomeruli, kalau banyak glomerulus. Jadi dia menyaring air yang banyak dan cairan dari dalam darah. Setelah disaring, cairan garam direabsorpsi, ya, kembali ke dalam aliran darah lewat pipa ginjal. Ya, oke. Kemudian sisanya nanti dikeluarkan lewat bladder atau kandung kencing sebagai urin. Ya. Nah, jumlah yang dibuang ini, ya, yang di urin ini juga sangat dipengaruhi dengan temannya, ya. Apa itu gula, apa itu garam-garam yang lain, ya. Semakin banyak benda-benda lain itu, maka airnya lebih banyak dibuang. Ya. Oke. Oke, jadi itu yang pertama. Nah, manfaatnya apa? Jadi manfaatnya, sebelumnya adalah kalau dia mengeluarkan natrium juga mengeluarkan kalium. Nah, ini yang kurang bagus. Karena kalium sebenarnya lah baik, ya kan? Terutama tadi untuk jantung kita, sehingga apabila kekurangan kalium bisa terjadi kelelahan, ya, lemah otot, jantung tidak teratur, ya kan? Sampai pada masalah yang lain, ya. Nah, penggunaan diuretika sekarang, ya, Anda bisa lihat di BBT itu, yang pertama tentu saja fungsi utamanya adalah mengurangi bawahnya kelebihan cairan, ya. Jadi kemarin sudah disinggung kalau jantung ada masalah, ya kan, sehingga lemah, maka cairan di kaki ini tidak bisa diambil semuanya, itu kan, darah-darah yang di kaki, sehingga akibatnya kakinya bengkak, ya kan. Demikian juga di paru-paru ini kan. Jadi semestinya dari paru-paru diambil kembali ke jantung, jantungnya lemah, sehingga tidak mampu. Sehingga salah satu ciri daripada lemahnya jantung adalah cairan di dada ini dekat paru-paru dan di kaki, ya. Jadi pada umumnya ya, orang-orang yang lanjut, yang terutama yang lanjut, muda pun bisa. Terutama yang lanjut yang jantungnya sudah lemah, maka biasanya orang disebut paru-paru basah, ya kan, dan bengkak kakinya. Itu diperlulah diuretika untuk mengeluarkan cairan itu sebanyak-banyaknya, ya. Karena kalau di dada itu saja kan membuat sesak, ya kan, nggak enak. Kalau di kaki tidak begitu, tapi ya memang jalannya jadi susah, ya kan. Tadi yang pertama mengurangi kelebihan cairan, ya, pada udema. Nanti udema ini bisa ke tempat yang lain, ya. Yang kedua tadi sudah disebut gagal jantung, ya, pada kaki dan paru-paru sesak. Yang ketiga penyakit jantung dan hati dalam hal ini adalah untuk mengeluarkan toksik zat-zat yang tadi menyebabkan racun, ya, bagi tubuh ini, dibuang, ya. Sindrom premenstruasi, ya, itu calon-calon ibu-ibu ini, ya. Jadi ada hormon yang berhubungan dengan tamu bulan itu, sehingga hormonnya akan naik, dan ini bisa menyebabkan terutama tidak enak, tidak nyaman, juga emosi, ya kan. Jadi kalau hormon tinggi ini untuk calon-calon bapak ini kan emosi, ya, pada satu waktu emosinya tinggi. Itu Anda belikan saja diuretika, ya, Lasix misalnya sehingga nanti akan turun gitu kan emosinya. Yang kelima nih, orang tua nih, udema postular, banyak berdiri, naik kendaraan lama, dan orang tua. Anda belum tua, saya yang udah tua, jadi paham, ya kan, kalau naik bus, kereta api, berdiri, ya kan. Ini biasanya saya ke Solo pakai Pramex, ya kan. Kalau nggak ada tempat duduk, ya berdiri, ya kan. Ya itu memang nggak nyaman untuk orang tua ini kan. Nah ini ada beda itu kan. Kalau di Eropa pada umumnya anak muda ini kalau melihat orang tua ini berdiri, dia langsung bangkit, ya kan. Di sini belum. Walaupun di atas kursinya itu
ada gambarnya kan, ada gambarnya menunjukkan bahwa kursi itu spesial untuk orang tua, untuk orang hamil, ya kan, apalagi ya orang yang menyusui kan begitu ya. Tapi di kita ini biasanya ya pemuda-pemudi ini pura-pura tidur atau sibuk dengan HP-nya. Ini masalah mendasar sebenarnya, ya kan. Pada saat itu memang nggak masalah lah kan. Saya pun masih alhamdulillah sehat. Tapi yang jadi masalah adalah masalah moral dan mental ini kan. Jadi apa namanya, berhubungan dengan sifat kasih sayang gitu kan. Kasih sayang terutama orang tua, ya kan. Jadi saya di Jerman 3 tahun yang lalu itu bawa koper besar, maka ada anak muda ini perempuan, ya kan, lari-lari langsung menyongsong saya padahal nggak ada hubungan apa-apa kan, hanya melihat saya orang tua membawa koper agak besar, dia membantu, ya kan, di stasiun itu kan. Jadi ini saya di negeri yang sering kita apa namanya menyepelekan gitu kan. Ini jadi sifat seperti ini penting sekali gitu kan, sifat kasih sayang itu kan. Nah, kalau di barat saya lihat memang kasih sayang ini dikembangkan, ya kan. Jadi suatu apa namanya sudah budaya, ya kan. Kasih sayang malahan tidak hanya pada manusia tetapi juga sampai pada alam, pada hewan, pada tanaman, ya kan, pada sungai begitu kan, dia menyayanginya itu kan. Ini yang perlu sekali, ya apa namanya ada reformasi, ya kan, ada reformasi apa namanya masalah dalaman atau dalam pendidikan disebut afektif, ya kan, kasih sayang sehingga apa namanya menolong begitu kan. Ini yang di kita masih perlu digalakkan. Perlu digalakkan, ya kan. Jadi apalagi seorang pemimpin kalau kehilangan sifat kasih sayang, malah rakyatnya harusnya dikasih sayangi, malah dia berbuat kejam misalnya saja kan. Pokoknya untuk dirinya dan keluarganya, untuk kelompoknya. Ini yang saya sangat prihatin, ya kan. Jadi ini dari pembicaraan tentang Udima Postular ini, ya kan, ini menyangkut banyak hal, ya kan. Jadi sifat kasih sayang terhadap orang tua tidak hanya di kendaraan, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga, ya kan. Orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang hamil, ya kan, orang yang menyusui memang harus lebih, ya, lebih dikasih sayangi. Gitu. Di barat ini sudah budaya mereka, ya kan. Jadi semestinya begitu, gitu. Hidup itu tidak merugikan orang lain, ya kan, tapi justru memberikan manfaat. Begitu mestinya. Di kita ini masih belum. Banyak orang apa namanya ini untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya tadi, untuk kelompoknya. Ini yang lebih memprihatinkan daripada sekedar sains dan sebagainya, ya. Sains penting, tapi masalah afektif ini harus melebihi daripada kognitif dan psikomotor, kan 3 ya tujuan daripada pendidikan itu. Jadi apa namanya, ini cukup panjang nanti, ya kan. Oke, jadi yang keenam adalah di dalam tadi mengatasi hipertensi, ya, tekanan darah tinggi. Hanya efek sampingnya tadi bisa terjadi encok, alergi kulit dan impotensi terhadap laki-laki utamanya itu kan. Oke. Ya, jadi ini masih pembicaraan yang awal-awal begitu kan. Oke, untuk sementara itu nanti disambung lagi, tapi silahkan kalau ada komentar atau pertanyaan atau tanggapan. Ayo, silakan mahasiswa. Ya. Maaf Pak, Iya. ingin bertanya. Iya, siapa? Saya Aska dari kelas C 2019 ingin bertanya sebelumnya Pak. Silahkan. Mohon maaf apabila ini bisa di luar topik atau tidak, saya kurang tahu Pak. Iya, coba aja keluarkan ya, Aska. Ya. Yang saya bingungkan itu pada penyakit apabila kita terlalu sering buang air kecil itu apakah selalu mengarah kepada diabetes ya Pak ya, gejala diabetes gitu ya Pak? Maksudnya ada hubungannya sering kencing dengan diabetes gitu ya? Iya Pak. Iya, itu salah satu ciri memang, ya kan. Kalau gulanya apa namanya
tinggi ya untuk awal-awal ya. Kalau sudah lanjut, sudah hafal, tubuh itu mengalami apa namanya toleransi ya kan. Jadi itu sinyal sebenarnya yang harus diikuti ya. Kalau begitu seperti saya pernah lakukan alami ya kan, harus segera ke laboratorium ya kan, ngecek terutama gulanya itu, dan ternyata memang tinggi. Oke, jadi selain itu tentu saja ada hal-hal yang lain ya kan. Jadi misalnya kalau Anda yang masih muda pun kalau mau tidur minumnya banyak-banyak nanti juga agak sering, bukan tidak sesering seperti orang diabetes ya kan. Ya, jadi memang ada eh, keseimbangan ya kan antara yang masuk dan keluarnya itu. Tapi pada umumnya itulah adalah ciri daripada diabetes, sehingga itu jadi pegangan kalau tetangga ada atau orang tua atau siapapun yang di malam hari dia tiba-tiba ya ke belakang sering begitu, harus dicek ya, dicek gula darahnya itu ya, pada umumnya ada hubungannya itu ya kan ya, terutama tapi itu lama-lama kemudian hilang ya, paling semalam sekali 2 kali saja. Itu toleransi namanya ya. Jadi kemudian kalau Anda tidak biasa minum kopi ya, kemudian minum kopi gitu kan, itu memang dia diuretika. Diuretika untuk orang-orang yang awal-awal, dia pun akan menyebabkan sering ke belakang, tidak hanya air kecil tapi juga BAB juga ya, karena ada rangsangan juga di gastrointestinal gitu kan ya. Jadi tidak selalu karena gula ya kan, tapi juga karena tadi minum yang ada hubungannya dengan diuretika ya kan. Jadi semacam yang mengandung santin ya, teh terlalu kental atau kopi yang ya kita jarang-jarang begitu ya. Saya pernah melakukannya itu di waktu SMA itu ke Tawangmangu ya kan, dingin sekali. Nah ini kan godaan ya kan, sehingga kita memerlukan minuman panas gitu kan. Minumlah kopi. Minum kopi bolak-balik, akibatnya ini karena jarang-jarang atau nggak pernah malah minum kopi waktu SMA itu ya kan. Ini jadi ke belakang bolak-balik. Tidak hanya kencing tapi juga BAB. Yang susah kalau toiletnya susah. Itu waktu itu ya. Anda belum lahir tahun berapa itu? 69. Oke, bagus Askar ya. Silakan yang lain. Pak, terima kasih Pak. Ya, kami sama-sama. Bagus pertanyaannya ya. Jadi untuk menegaskan apakah hanya diabetes atau ada yang lain ya, tadi sudah sejauh. Silakan yang lain. Permisi Pak, selamat pagi. Iya, bagi siapa? Saya Diah dari kelas C 2019. Diah ya. Ya. Izin bertanya Pak. Sila. Ini ingin mengonfirmasi sih Pak, sebenarnya berarti dengan penggunaan diuretika ini dapat menurunkan atau meminimalisir terjadinya penyakit batu ginjal gitu Pak? Batu ginjal? Iya Pak. Meminimalisir terjadinya penyakit batu ginjal? Iya, iya. Apakah benar atau gimana ya Pak? Makasih Pak. Oke. Ya, makasih Mbak Dia ya. Jadi jadi ada 2 hal ya kan. Karena diuretika itu sendiri tidak memecah batu ginjal, hanya memperbanyak keluarnya urin ya kan. Ini ada 2 sisi itu kan. Artinya kalau Anda kurang minum tapi pakai diuretika, ini malah banyak kekurangan air. Itu satu ya. Jadi kalau untuk ginjal tadi ya, selain kemarin nanti kita sampai juga ya, dodol itu juga adalah diet minumnya itu harus banyak air putih ya kan, sehingga kalau ada kristal-kristal gitu kan bisa dikeluarkan begitu ya. Jadi kalau kurang minumnya, apalagi kurang gerak, itu ya menyebabkan batu ginjal. Itu satu sisi ya kan. Jadi memang diuretika ini bukan menyebabkan menghindari batu ginjal, tapi sebaiknya biasa saja minumnya yang banyak ya kan. Nah, saya pernah kasus ini karena saya tahun 84 ada belum lahir juga ya, 1984 saya kolik ya batu ginjal. Sehingga sampai sekarang pun itu
Kalau tadi kurang minum air putih, kurang olahraga, apalagi stres, akan terasa ada sinyalnya itu, nyeri-nyeri di pinggang gitu. Maka nanti kita bincangkan, tapi nggak apa, diajukan dulu ya kan. Saya minumnya Tempuyung ya kan, Kalkusol itu kan. Nanti kita ulangi lagi. Jadi suatu waktu itu tadi mungkin batunya ini cukup besar ya, sudah di saluran air seni nggak keluar-keluar. Minumlah saya diuretika, apa itu? Lasix ya kan. Nanti kita sampai ya furosemida itu. Wah, itu jadi malahan istilahnya apa? Menyiksa. Kenapa? Karena urin itu mau keluar, diharapkan oleh pikiran saya membawa batunya. Ini batunya terlalu besar, akibatnya malah rasanya tak karuan. Seperti ada di naik kendaraan misalnya saja bisa sebagainya, ingin kencing nggak bisa kencing, rasanya nggak enak gitu kan. Itu jadi jangan ya, kalau terasa ada batu, jangan minum diuretika, malah menjadi susah ya kan. Cairan urinnya yang mau keluar ya udah ya, jadi malahan mampet gitu istilahnya kan ya, itu ya. Pengalaman. Jadi kemudian diatasi nanti dengan tadi yang menghancurkan, tapi juga diuretika ya, menghancurkan juga diuretika. Yang Anda kenal Kalkusol ya, istilahnya adalah Sonkus arvensis atau Tempuyung itu ya. Oke, bagus ya, walaupun nanti juga kita ulangi lagi. Jadi diuretika bukan untuk batu ginjal ya kan. Kalau batu ginjal minum saja yang banyak ya kan, nanti keluarnya juga banyak kan begitu. Oke, makasih Mbak Dia. Silakan yang lain. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Ada? Ada? Atau nanti? Ya, nanti ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi di erotika itu nanti ada berapa nih? 9 atau 10 kelas ya. Jadi yang pertama dikenal di erotika osmotik. Ya, hubungannya dengan osmosa itu. Jadi ini dari struktur kimianya dia ini sederhana. Ya, semacam manitol, sorbitol, sukrosa, urea ya kan. Itu glukosa. Itu struktur kimianya nih sederhana. Jadi rupanya ada hubungannya yang justru sederhana ini manfaatnya sangat tinggi sekali. Ya. Jadi mulai nama nabi-nabi, nama presiden kita ini pertama kedua juga satu kata saja, Soeharto. Saya nggak tahu Kuswandi ini presiden keberapa nggak tahu. Adam ya, Nabi Adam, Isa, Muhammad, Ibrahim, namanya satu saja. Ini untuk memudahkan berpikir ya. Jadi yang sederhana, hidup yang sederhana pun nanti justru akan membuat nyaman hidup kita ini kan. Jadi apalagi kalau kaya tapi sederhana, ini lagi kan. Oke, jadi ini sederhana ini diuretika osmotik tadi dia dipakai utamanya untuk suatu operasi yang sangat vital, yaitu operasi mata. Di situ menurunkan tekanan intraokuler dan volume cairan mata sebelum bedah mata. Wah, ini kan mata ini kan sangat penting sekali ya kan, sehingga kalau kemarin saya di Jerman sintesis di laboratorium kimia itu wajib hukumnya memakai Google gitu kan. Saya sering-sering lupa karena di Indonesia kita hampir nggak pernah di sini. Yaitu karena orang inilah yang di sini nggak ada, di sana ada, itu hal-hal seperti ini tadi ya, anak muda menolong dan sebagainya. Di lab juga ini mata ini kalau sudah rusak kena zat kimia nggak bisa beli gitulah ya kan. Ini hubungannya dengan mata ya. Jadi di sini masa bodoh gitu, tapi di Jerman utamanya kemarin karena saya di lab kimia, kalau di Inggris saya biologi molekuler pakai gloves ya kan, harus kalau kimia pakai Google ya kan.
Oke, jadi yang pertama menentukan intraokuler dan volume cairan mata sebelum bedah mata. Yang kedua, ini menurunkan tekanan darah intrakarnial sebelum dan sudah bedah syaraf otak. Nah, adalah audim otak itu, maka dipakai ini senyawa-senyawa sederhana ya, diuretika osmotik, ya kan? Anda bisa lihat nanti di Google juga bisa, di sini juga sudah ada contohnya kan, glukosa, manitol, apalagi urea itu kan, amonium klorida. Ini kan senyawa-senyawa yang sangat sederhana itu, ya, bermanfaat, ya kan. Yang kedua nanti mengandung merkuri Hg ya, maksudnya senyawa organik merkuri, organomerkuri ya. Jadi itu ada struktur molekulnya. R adalah yang besar-besar, aromatik, heterosiklik, alisiklik, ya kan. Kemudian di tengah adalah propil, CCC, ya kan, CH2, CH2, propil. Kemudian ke bawah ada OY, Y-nya itu biasanya alkil yang pendek, metil. Sedang di ujung kanan adalah merkuri dan X, ya. X biasanya adalah tiol, ya. Contohnya asam merkaptoastat dan tiosorbitol. Oke. Jadi yang pertama osmotik, kedua golongan merkuri, ini apa? Diuretika yang awal-awal, ya kan? Awal-awal. Nah, yang ketiga ini berhubungan dengan enzim namanya karbonik anhidrase, ya. Jadi karbonik anhidrase ini, ya, apa namanya, yang mengatur keluar masuk dua benda utamanya, bikarbonat HCO3 dan natrium, ya, sodium atau komplitnya garam dapur, itu kan. Karbonik anhidrase enzim atau disingkat di skema adalah CA, ya, karbonik anhidrase. Nah, struktur molekulnya itu adalah bensin atau cincin heterosiklik dengan singkatan ArSO2NH2. Ini juga ya. AR ini yang aromatik biasanya kan, bensin dan sebagainya atau heterosiklik. Nah, yang menarik kanannya SO2NH2. Apa ini? Ini kan golongan sulfanil amid, ya kan? Nah, sulfanil amid di bidang kimia medisinal dia sebagai contoh suatu molekul yang apa namanya ini menjadi pionir, ya, karena bermula dia apa namanya sebagai antibakteri, ya kan, dia kan dari cat bulu domba itu kan di apa di Eropa sana, ya, di Skotlandia. Nah, itu ternyata dia kalau apa dimasukkan ke dalam cairan, ya kan, kemudian ada bakteri, maka dia terurai, ya kan, zat warna tadi, ya, menjadi SO2NH2 yang membunuh bakteri. Nah, ternyata dari situ kemudian pikiran peneliti ini dikembangkan, ya kan, dimodifikasi. Maka nanti kita akan ketemu sulfanil amida itu di beberapa tempat, ya, mulai apa anti malaria, ya kan, nanti anti DM, diabetes, ya kan, glibenclamid, Anda mesti dengar glibenclamid juga keturunan sulfanil amid. Nah, di sini di uretika ini juga ada kelompoknya ini, ya. Jadi kelompok yang sulfanil amid ini yang mengganggu karbonik anhidrase, ya kan. Ya, jadi apa namanya kerjaan enzim ini kemudian menurun. Jadi contohnya ya pakai zida, klorotiazida, benzotiazida, asetul amida, ya. Ya, ini misalnya untuk asetul amida ini untuk mata juga, glaukoma, ya. Nah, yang lain nanti berhubungan dengan hipertensi karena tadi karbonik anhidrase ini memasukkan natrium, ya kan, dari ginjal itu di ginjal kemudian ke dalam darah, ya kan. Jadi itu apa? CA, ya, karbonik anhidrase. Ya, contohnya adalah asetul amida dan tiazida yang lain. Ya. Jadi nanti Anda lihat juga struktur kimia molekul tiazida, ya kan. Jadi di sebelah kiri nanti juga SO2 itu kan, di samping sebelah kanan juga ada.
kemudian ada gugus alkil rendah, metil, kemudian posisi 3 nanti adalah lipofilik, ya, substituen lipofilik. Kemudian 3 dan 4 itu jenuh, 6 itu adalah halogen, ya, semacam Cl atau CF3, ya, halogen. Ya, yang 7 tadi adalah sulfamil yang tidak tersubstitusi. Ini adalah inhibitor enzim karbonik anhidrase. Ya. Jadi diuretik turunan tiazida ini gugus sulfamilnya dapat menghambat enzim karbonik anhidrase. Ya, dengan pengeblokan dalam proses pengangkutan aktif ion klor dan absorpsi kembali ion yang menjadi pada loop Henle. Ya, ini bekerja di loop of Henle, ya. Itu. Oke. Nah, yang spesial di loop of Henle disebut dengan loop diuretik nomor 4 itu, ya, high selling diuretik, kuat sekali, ya kan, tinggi, aksi yang tinggi pada fungsi renal tubular, diuresis puncak sangat tinggi dibanding diuretika lain. Aksinya dalam menghambat reabsorpsi, ya, natrium pada loop of Henle, jadi maksudnya loop diuretics. Nah, ini termasuk di sini tadi yang sudah sebut Lasix itu furosemida, ya, temannya bumetida dan sebagainya. Nah, furosemida ini sangat menarik dan menjadi tadi di nama dagangnya adalah Lasix, ya kan. Ini murah sekali. Tidak hanya murah, dia pun setelah dipakai keluar lewat urin, strukturnya itu masih tetap, ya, tidak berubah. Nah, sehingga untuk kalau mau pengiritan air kencingnya bisa dibersihkan, diminum lagi. Tapi ya menjijikan, ya kan. Walaupun ada kelompok orang yang mempercayai urin kita sendiri sebagai obat kita gitu. Woi, ada profesornya juga. Cuma saya itu nantilah kalau dalam keadaan darurat perang misalnya saja nggak ada obat, ya kan. Jadi itu cerita dulu waktu antibiotika pertama, ya kan, penisilin dipakai oleh seorang ibu anak di Amerika, ya kan. Memang masih terbatas. Belum sembuh, obatnya habis. Maka urin yang dikumpulkan itu dibawa ke laboratorium untuk dikristalisasi, ya kan. Kemudian disuntikkan kembali, akhirnya sehat, ya, itu kan. Itu darurat namanya, kan. Kalau darurat ya beli furosemid atau Lasix itu sangat murah, ya kan. Furosemid bila COH diganti SO2N2 atau sebaliknya efek saluritiknya hilang. Furosemid dikeluarkan lewat urin dengan tidak berubah, ya kan. Jadi merupakan obat saluretik kuat. Anda lihat nanti apa itu saluretik. Oke, jadi di hubungannya tadi yang sudah dicontohkan depan, furosemida utamanya, ya kan, cukup kuat dan murah harganya. Ya. Oke, jadi nanti setelah ini kita stop dulu, ya. Yang kelima dihubungkan dengan aldosteron. Tadi mengulang kembali, ya. Aldosteron tadi menghisap natrium. Natrium ini bisa menaikkan tensi, itu kan. Jadi salah satu cara untuk menurunkan hipertensi adalah dengan dua hal terhadap aldosteron. Ya. Yang pertama adalah produksinya yang dikecilkan. Ya, dikecilkan produksinya sehingga aldosteron kecil, sehingga aksinya juga kecil. Yang kedua, dibiarkan saja produksinya, namun di reseptornya ditutup. Ini ingat pada AC, kan. Jadi yang satu menghambat AC itu sendiri, ya, yang mengubah angiotensin 1, angiotensin 2. Yang kedua adalah membiarkan, ya kan, angiotensin 2 banyak tetapi memblokir reseptornya, ya kan. Dua cara ini yang bagus, gitu kan. Oke, kita lanjut. Jadi antagonis steroid aldosteron, ya. Jadi nanti kita lihat bahwa aldosteron itu asal muasalnya atau bahan dasarnya itu kolesterol, ya. Maka di sini nanti kita harus mulai juga berpikir, ya kan, jangan sampai kolesterolnya hilang atau mengecil, gitu kan. Sintesis steroid di dalam adrenal cortex, ya kan, dari aldosteron termasuk mineralokortikoid, ya kan. Jadi menaikkan reabsorpsi natrium dan ekskresi kalium.
Jadi kenaikan reaksi natrium yang berlebihan disembuhkan dengan memblokir aksi atau menghambat biosintesis aldosteron. Nah, ada hal yang menarik dari keduanya bahwa kita lihat tengok di halaman berikutnya itu inhibitor biosintesis aldosteron ini mulai dari kolesterol sampai ke aldosteron, ya kan? Mulai dari kolesterol, progesteron, deoksi, kortikosteron, 18-OH, kortikosteron dan aldosteron. Maka ini ibarat rangkaian begitu ya, reaksi. Maka apabila Anda meng-cut salah satu reaksi daripada itu, ya kan, dari kolesterol ke aldosteron, tentu saja produksi aldosteronnya menjadi kecil. Ya memang tidak hilang sama sekali, ya kan. Nah, akibatnya apa? Itu seperti jembatan, ya kan. Jadi kalau kita ke Solo, di mana itu Bogem ya, ada jembatan itu di atas Sungai Opak namanya kan, yang kan ke Prambanan. Maka bila jalan itu putus, maka akibatnya apa? Ya kendaraan nggak bisa lewat, ya kan. Maka terjadi tumpukan ya sebelum jembatan itu rusak. Jadi ambillah contoh deoksikortikosteron menjadi kortikosteron ya. Enzimnya 11 beta hidroksilase. Maka apabila enzim itu diikat oleh obat, akibatnya maka deoksikortikosteron menjadi banyak, kortikosteronnya menjadi sangat kecil gitu kan. Ya. Sehingga berakhir aldosteronnya juga kecil. Nah, itu pada umumnya. Kalau itu berhubungan dengan penyakit, banyak penyakit yang akibat itu. Karena ada enzim yang tidak berfungsi, maka satu sisi tadi sebelum jembatan itu ya kan, dia akan naik. Nah, ini biasanya toksin ya. Atau tadi menumpuk kemudian mencari jalan lain, jembatan lain, ya kan. Nah, ternyata tadi di jembatan lain terjadi juga penumpukan senyawa baru. Senyawa baru itu bisa juga toksin gitu ya. Ya itu mungkin kemarin sudah ya pada waktu bicara mutasi dan sebagainya itu kan, penyakit keturunan sebagainya itu begitu caranya ya kan. Nah, kembali ke sini. Di sini adalah berhubungan dengan mensintesis obat baru, ya kan? Adalah dengan cara seperti metirapon ya, spironolakton, karenoat, kalium karonat. Dia adalah suatu senyawa kimia yang mempunyai kemiripan dengan substratnya. Misalnya di sini substratnya ambillah aldosteron, ya kan? Yang di atasnya juga mirip-mirip, kolesterol ke bawah itu seperti mirip aldosteron. Maka obat itu adalah mirip dengan aldosteron itu sendiri, ya kan? Atau substratnya. Kalau di sini dia mirip dengan kortikosteron, deoksikortikosteron. Ya. Apa akibatnya? Kalau obat itu mirip dengan substrat, ya kan? Maka si enzim itu bisa keliru mengambilnya, ya kan? Harusnya mengambil deoksikortikosteron, keliru dengan metirapon. Itu salah satunya. Yang kedua adalah si enzimnya memang tidak berfungsi, ya kan? Diikat gitu kan? Ya. Jadi ibaratnya ini kalau boleh mengibaratkan, enzim ini seperti ibu petani, ya kan? Di pinggir kampung, ya kan? Nah, suaminya adalah substratnya itu deoksikortikosteron. Di suatu pagi Pak petani ini, suaminya ibu petani ini ke sawah, ya kan. Nah, di siang hari datang orang mirip Pak petani itu tapi lebih keren, ya kan. Uangnya juga banyak, itu kan. Maka ibu petani itu mengikatnya dia lebih kuat, ya kan. Terpesona begitu kan. Itu kan. Sehingga dia tidak bisa bekerja 11 beta hidroksilase itu, ya kan, sehingga deoksikortikosteron itu terbengkalai. Ya. Kalau deoksikortikosteron terbengkalai, tentu saja tidak jadi kortikosteron, begitu ya. Jadi sering saya memberikan ini filosofi karena petani yang keren itu adalah makhluk halus dari pohon nangka di sebelah rumah itu. Di makhluk halus atau terodemit ini kan. Ya, obat pada umumnya begitu, ya kan. Obat pada umumnya adalah dia
seperti ya substratnya seperti Pak Petani tadi, tapi lebih keren, sehingga enzim itu mengikat kuat. Mengikat kuat obat itu ya kan, ya gimana, mirip dengan suaminya, lebih keren, lebih uangnya lebih banyak lagi, baunya wangi kan, kira-kira begitu kan. Sehingga akibatnya apa namanya, terbengkalai yang Pak Petani itu ya kan, substrat yang normalnya itu, akibatnya reaksi berikutnya kemudian hilang gitu kan. Andaikan ada pun lemah gitu kan. Ini pada umumnya obat begitu ya. Jadi pada umumnya obat itu, walaupun sebagian yang enggak ya kan, adalah mirip dengan substrat ya, yang akan nanti dihambatnya gitu kan. Nah, itu ya. Dimetilapon, spironolakton, karenon, karonat ya, mirip dengan deoksikortikosteron dan mengikat lebih kuat. Ini ya. Oke, itu cerita satu ya. Jadi ini inhibisi biosintesis aldosteron. Ya, karena aldosteron turun tentu saja untuk reabsorpsinya kemudian terhambat ya kan, sehingga natriumnya dibuang gitu kan. Nah, ini ada yang nomor selanjutnya nanti polinitrogen siklik yang berhubungan dengan tadi kopi dan teh. Oke, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan. Silakan, sudah ada inspirasi. Halo, silakan. Halo. Belum ada, Pak. Belum. Oke, Rahma. Belum ya? Ya, oke, lanjut dulu ya. Oke, grup yang ke berapa ya? 5 atau 6? Bentar, saya tengok. Oh, nomor 6 ya. Nomor 6 ini berhubungan dengan tadi, sudah disinggung ya. Kopi, teh, dan sebagainya masuk senyawa polinitrogen siklik. Ya. Jadi ditandai dengan N yang banyak ya kan. N yang banyak. Biasanya 2 cincin, N di dalamnya bisa 4, bisa lebih. Kemudian juga mempunyai rantai samping juga NH2 gitu kan. Jadi semacam santin, kafein dan teofilin ya. Jadi tadi disebutkan di depan, kalau orang nggak biasa minum kopi memang ya kan menjadi tidak ngantuk karena memang memicu saraf pusat. Cuma tadi jantung pun bisa berdetak lebih keras ya kan. Efek sampingnya tadi ke belakang bolak-balik ya. Oke. Jadi itu dia mempunyai antagonis terhadap reseptor adenosin namanya ya. Sebagai antidiuretik dan anti natriuretat adenosin. Nah, maka polinitrogen siklik adalah sebagai diuretik ya. Masuk juga aminourasil. Jadi kuat efek sampingnya ke gastrointestinal itu sendiri ya kan. Yang lain, grup lain adalah pirazin dan pteridin. Ya, ini juga menghambat aksi saluran natrium, mengeblok saluran natrium, mengurangi keluarnya kalium dari ginjal ya kan. Jadi misalnya samtopterin namanya di situ kan. Anda nanti bisa lihat itu tabelnya, gambar senyawa-senyawa turunan pteridin, polinitrogen siklik ya kan. Itu kan. Oke. Itu yang nomor 6 ya. Jadi maka kalau nggak biasa minum kopi mau tidur jangan minum kopi. Bagi yang biasa, saya sehari biasanya ya antara sekali pagi atau 2 kali sore, atau biasanya pagi kopi, sore teh ya kan. Ya karena tadi memang ada baiknya. Kalau dulu saya nggak minum kopi sama sekali, tapi jurnal terakhir mengatakan ya sekali 2 kali ini memperlancar ya kan peredaran darah gitu kan, membuang juga zat-zat yang kurang baik bagi tubuh. Minum kopi jadinya kan. Cuma hati-hati yang hipertensi ya kan, karena dia bisa menaikkan tensi juga gitu kan. Selain diuretika, dia menaikkan tensi juga. Oke, itu yang nomor 6 ya. Nomor 7, ini yang ideal ini. Jadi umumnya diuretika itu membuang natrium juga kalium. Padahal kalium ini penting, ya kan? Maka dokter harus memberikan kalium. Tapi ada diuretika yang hemat kalium. Jadi dia membuang natrium, tapi dia mengambil kalium. Ya, maka disebut diuretika hemat kalium. Ya.
Ini masih hubungannya dengan aldosteron juga, ya kan? Ya, hanya dia ini pada reseptornya. Aldosteron boleh banyak, tapi reseptornya ditutup. Ya, itu kan. Ya, jadi interaksi dengan reseptor pada sitoplasmik aldosteron. Jadi ekskresi natrium, tapi reabsorpsi kaliumnya naik. Jadi senyawa ini bekerja pada tubulus distal dengan cara mengeblok pertukaran natrium, hidrogen dan kalium, menyebabkan retensi, ya, retensi dan kalium, ya, meningkatkan ekskresi daripada natrium. Diuretik golongan ini dibagi menjadi dua kelompok. Jadi diuretik dengan efek langsung seperti amiloid dramteren, kemudian antagonis aldosteron, spironolakton. Ya, itu juga dia juga bisa mengeblok, ya. Mirip aldosteron, bekerja melalui mekanisme penghambatan kompetitif pada sisi reseptor, ya kan. Jadi seperti ARB, ya kan, angiotensin receptor blocker, gitu kan. Pada saluran pengumpul tempat terjadinya pertukaran natrium kalium, aksi penghambatan ini menyebabkan peningkatan ekskresi natrium dan klor, tapi retensi, ya, memelihara atau memasukkan justru kalium, ya kan. Oke. Diuretika hemat kalium. Nah, jadi nanti ada gambarnya itu skema, contohnya triamtren, ya, bagaimana dia menjaga kalium dan mengeluarkan natrium. Spironolakton juga masuk ke dalamnya, ya. Jadi spironolakton double standar double function. Dia mengurangi jumlah aldosteron, tapi juga dia mengeblok aldosteron yang ada. Ya, hemat kalium. Itu yang nomor 7. Nomor 8 itu ANP namanya. Atrial natriuretic peptide, ya. Kalau ada yang tanya boleh langsung interupsi, ya. Karena sebenarnya itu yang diperbanyak. Ini mengulangi saja bagi yang belum sempat membaca. Jadi yang ke-8 ini adalah ANP, atrial natriuretic peptide, protein, peptida, ya. Satu protein yang diproduksi oleh tubuh kita ini, terutama di jantung, dengan 28 asam amino, ya, 28 asam amino. Jadi disebut juga hormon yang dikeluarkan oleh jantung ke dalam sirkulasi darah. Ya, jadi tubuh kita ini tadi sudah dilengkapi dengan banyak hal, ya kan. Jadi dia juga membuang natrium diperlukan, kalau tinggi diuretik juga, ya kan. Kemudian juga vasorelaksan dan menekan level renin dan aldosteron juga, ya kan. Jadi kalau masih muda Anda semuanya berjalan normal, ya, karena memang dilengkapi, ya kan. Dilengkapi semua hal itu, termasuk obat di dalam tubuh kita ini sudah ada, ya kan. Jadi itu ANP. Nah, dia punya sifat nanti 3 hal. Sehingga dikala peneliti membuat obat atau katakanlah molekul yang ANP ini dibuat di luar, ya kan, sebagai obat, dia diganggu oleh 3 hal. Yang pertama, absorpsi di mulut ini, di oral itu rendah, ya, half life-nya pendek, beberapa menit sudah rusak, ya kan. Yang kedua, dia dirusak oleh enzim namanya enzim N-endopeptidase, ya kan. Jadi itu, ya, mudah dirusak oleh enzim N-endopeptidase, itu yang kedua. Yang ketiga, dirusak pula oleh C reseptor, ANP clearance reseptor namanya, C-nya itu clearance. Maka ya peneliti membuat bagaimana supaya senyawa baru ini adalah tahan terhadap 3 hal itu, ya, yaitu dengan mengutak-utik tadi protein ANP itu, ya kan, diutak-utik, kemudian ya tentu saja dengan teori-teori tertentu, ya kan, untuk mencegah
kerusakan atau gradasi dari ANP, ya kan. Maka ketemulah dua kelompok obat, ya kan. Yang pertama, jadi dia memperpanjang tes tengahnya, ya, memperpanjang masa hidupnya, ya, tes tengah dari ANP. Yang pertama yang berhubungan dengan C reseptor, ya, berhubungan dengan C reseptor. Jadi dia mengikat C reseptor, ya kan, sehingga ANP yang dalam tubuh ini bisa bekerja lebih lama, kan begitu, ya. Jadi obatnya ini bukan yang bekerja, tapi dia mengikat C reseptor, ya. Maka ditemukan beberapa yang SC46542, ya, misalnya saja, itu juga ANP tapi ditambah beberapa asam amino yang lain, ya. Jadi mempunyai afinitas, ya, kecenderungan mengikat kuat C reseptor. Ya, jadi C reseptor diikat oleh obat ini, maka ANP dalam tubuh bekerja lebih lama, ya. Sama saja. Ini namanya kolaborasi, ya. Tidak selalu pemain sepak bola itu harus memasukkan gol, ya kan. Ya, membantulah, nanti yang diberi depan sajalah yang diberi umpan, begitu. Nah, ini, ya kan. Jadi bukan obat ini yang bekerja untuk tadi termasuk diurtika, tapi dia adalah mengikat C reseptor. Yang kedua adalah yang menghambat enzim endopeptidase, ya kan. Jadi kalau diikat, maka ANP dalam tubuh akan bekerja lebih lama, gitu kan. Nah, ini sudah banyak dipakai, namanya dagangnya juga ada tiorpan, ada fosforamidon, ada kandoxatrilat, ya, dan ini yang belum diproduksi dengan nama baru SCH39370, ya. Ada SS isomer kelatorpan RB45 misalnya. Ini cukup banyak nih yang mengikat enzim, ya. Karena tadi teorinya lebih mudah ditangkap, yaitu kalau mirip mirip substratnya, kan. Sehingga enzim ini akan ketipu, gitu kan, ya kan, mengikat yang dikira suaminya ternyata bukan, gitu kan. Sehingga di sini terikat kuat ya, tidak memproduksi apa-apa, tapi karena dia enzim itu diikat kuat, maka dia tidak bisa bekerja lagi, ya kan. Sehingga ANP T setengah dari ANP ini bisa berjalan lebih lama lagi, gitu kan. Mirip-mirip tadi teori makhluk halus dari pohon nangka itu, kan. Ini saya tidak memberikan kuliah antibiotika, ya, tapi itulah teori penisilin, antibiotika pertama itu bisa membunuh bakteri adalah karena dia apa? Karena dia mirip dengan substratnya, ya kan, transpeptidase atau PBP, penicillin binding protein, ya, karena mirip dia diikat lebih kuat oleh enzim, sehingga dialanin yang harusnya membuat peptidoglikan nggak bisa, ya kan, sehingga peptidoglikan penyusun utama terutama di gram positif bakteri, ya, menjadi nggak ada atau sedikit, sehingga dinding selnya menjadi bocor, kan begitu, ya kan. Jadi kesana ya, mudah sekali itu untuk penjelasannya, gitu kan. Termasuk aldosteron tadi itu. Jadi obat pada umumnya separuh, ya, adalah yang mirip dengan substratnya. Penisilin dia mirip dengan dialanin, ya kan. Jadi dia menipu enzimnya transpeptidase atau PBP, penicillin binding protein, sehingga peptidoglikan yang akan disusun oleh dialanin itu menjadi gagal, ya kan. Karena peptidoglikan itu nggak ada atau sangat sedikit, tadi dinding sel bakteri itu rapuh, ya kan, terutama pada gram positif, ya, yang peptidoglikannya itu cukup banyak. Negatif juga ada, tapi tidak sebanyak pada gram positif. Ini hubungannya tadi penipuan, ya, oleh makhluk halus dari pohon nangka itu, kan. Oke, sekarang sudah cukup banyak nih, kan. Kita nanti tinggal mengakhiri saja. Silakan. Siapa nih yang sudah siap-siap? Siva, mana Siva? Ada pertanyaan, Siva? Belum? Belum ada, Pak. Oh, belum. Yang lain?
yang lain. Saya belum, ya Mbak Puji belum nanya. Sekar siapa belum juga. Nah ini dia. Vanalita siap. Pak, Ya. perkenalkan nama saya Vanadita, NIM-nya 11386. Udah terkenal itu ya. Oke, silahkan. Kira-kira ada nggak ya obat diuretika yang tidak menimbulkan kekurangan cairan, yang supaya cairan tubuhnya tidak terlalu kurang? Kira-kira ada nggak? Terima kasih. Makasih Mbak Vanalita. Iya, jadi kalau masuk diuretika memang fungsinya untuk membuang ya cairan ya kan, sehingga memang urinnya menjadi banyak gitu kan. Jadi kalau tidak mengeluarkan cairan makanya tidak disebut diuretika itu ya. Secara umum ya, kalau fungsinya kan macam-macam tadi tergantung senyawa kimianya gitu ya. Jadi itu saya kira kalau sudah masuk diuretika memang diarahkan agar membuang cairan ya, bersama dengan zat-zat yang tidak diperlukan atau malah berbahaya ya, untuk keluar sebanyak-banyaknya gitu kan. Itu ya jawabannya pendek saja. Jadi kalau masuk diuretika ya begitulah sifat. Kalau normal-normal saja maka dia tidak termasuk diuretika gitu ya. Gimana Mas Torik? Silakan yang lain. 200. Oke, terima kasih. Oh ya, masih Mbak Wanita. Ya, silahkan yang lain. Ya. Selamat pagi, Pak. Iya, Saya Ima dari kelas B. Imania. Iya, Pak. Iya, ya. Saya ingin bertanya, Ya. pada pasien yang hanya memiliki satu ginjal, itu pemberian obat diuretika yang harus diperhatikan apa saja ya, Pak? Wah, ini pertanyaan bagus, ya kan? Jadi belum ada di buku yang menyebutkan ini bagus untuk yang berginjal satu gitu. Jadi belum ada gitu ya. Ya, kita hanya ikuti saja gitu kan. Bahwa memang manusia itu bisa hidup dengan ini agak melebar dikit gitu kan. Karena jawabannya belum ada gitu kan. Tapi melebar sedikit memang orang bisa hidup dengan hanya ginjal satu, ya kan? Namun tentu saja Tuhan menciptakan dua, seperti paru-paru dua, mata dua, telinga dua. Kan tentu saja mempunyai tujuan ya, tujuan sebaik-baiknya begitu kan. Di mata saja mudah, kalau satu ditutup masih lihat, tapi kan kalau ada apa-apa dari sebelah kiri ya nggak akan lihat kan begitu ya kan. Jadi tentu saja akan memberikan kalau ginjal satu itu di samping masalah diuretika tentu saja ada hal-hal yang ya terganggu gitu kan. Bagaimana ginjal itu harusnya secepatnya membuang misalnya saja senyawa-senyawa yang toksik ya kan, kemudian terhambat. Nah, kalau terhambat ini bisa masuk kembali tadi, bisa mengganggu organ-organ lain ya kan. Jadi apakah itu jantung, apakah itu otak atau yang lain-lain. Itu yang dari yang kita lihat gitu. Namun tadi kembali di luar negeri, Cina misalnya saja, India juga ikut karena banyak orang ya kan. Kemudian memperjualbelikan ginjal. Kalau dulu belum dilarang, sekarang sudah dilarang, sudah hampir Indonesia juga ikut gitu kan. Kan orang susah ya kan, wah perlu uang ya untuk macam-macam uang itu kan. Maka ada yang mengiklankan, saya menjual satu ginjal saya sekian juta ya, atau miliar dan sebagainya itu. Ini ada dua ya, dua sisi ini melebar sedikit. Kalau di barat ya, kemarin bicara tentang jantung misalnya saja, sejak anak muda pun sudah siap untuk mendonasikan sebagai donor ya, jantungnya, ginjalnya, dan apalagi dengan gratis ya, apabila saya suatu ketika meninggal dunia. Itu anak muda kan. Kalau udah tua udah rusak juga. itu di barat yang saya tahu begitu, sehingga sejak kecil pun anak-anak pun sudah mempunyai kartu donatur.
Jadi apa yang didonasikan kalau dia mati dalam keadaan masih muda, itu kan. Nah, sementara di Cina sudah dilegalkan ya. Apalagi kalau itu kriminal ya kan, kriminal ini mau ditembak mati gitu kan. Daripada dibuang percuma, maka organnya boleh dipakai, dijual istilahnya untuk diberikan kepada istri dan anaknya, kira-kira begitu di Cina itu kan. Walaupun berkembang ya kemudian siapapun boleh ya kan menjual ginjalnya yang satu itu karena dia masih hidup gitu kan, dengan harga sekian dan dokternya juga siap gitu kan. Cuma baru-baru ini kan dilarang, nggak boleh ya kan transplantasi ke luar negeri begitu kan. Jadi dulu di sini banyak ke sana di Indonesia ke Cina untuk transplantasi, tidak hanya ginjal tapi yang lain kan. Yang terkenal yang punya surat kabar dari menteri itu kan Dahlan Iskan ya kan, dia hatinya ya kan. Tapi banyak juga yang ginjalnya yang dua-duanya rusak kemudian ditransplantasi dari Cina itu sendiri. India juga demikian tapi tidak sehebat Cina. Di Indonesia sembunyi-sembunyi agak malu. Gitu ya. Oke, ini melebar sedikit. Jadi istilahnya saya belum membaca diuretik hanya untuk pasien yang berginjal satu. Oke, gitu, maaf ya Mbak Imania. Baik, Kak, terima kasih. Ya, silakan yang lain. Nggak apa-apa, gitu, bebas saja kan ya. Kan ingin tahu, tanya gitu kan. Daripada saya ngomong sendiri. Sudah ada videonya. Silakan yang lain. Masih ada waktu kan. Ya. Mana yang biasa tanya-tanya kok diam aja. 222 partisipan, cukup banyak kan, 3 kelas. Ayo. Halo, saya tunggu. Belum lagi. Ya, oke. Saya teruskan dulu ya. Nanti boleh tanya kalau masih ada waktunya kan. Grup yang ke-9 adalah urikosuri. Jadi dia utamanya adalah untuk membuang asam urat, ya kan. Jadi terutama orang tua ini tadi karena ada polusi, mutasi pada enzim, ya kan, gennya sehingga enzimnya nggak berfungsi. Maka benda yang harusnya dibuang seperti asam urat itu, dia numpuk, ya. Jadi asam urat mestinya dibuang, dia menjadi urea, ya kan. Sehingga yang muda ini, laki-laki utamanya bisa membuat penelitian kan ya, 2 pot cabai atau lombok itu yang satu dikencingi malam hari itu, satu enggak, maka yang dikencing itu kan subur karena ada ureanya gitu kan. Tapi kalau sudah menua ya, itu kalau pas yang kena mutasi adalah gen yang membuat enzim yang berhubungan dengan asam urat, ya kan. Maka setelah asam urat dia stop, maka produksinya menggunung. Ini padahal bentuknya kristal jarum. Itu kan kalau sendi sangat menyakitkan, ya kan, sangat menyakitkan. Ini ya, maka obatnya adalah yang bisa terutama yang mengeblok enzim pembuatnya asam urat, ya kan. Jadi dia sudah terblokir setelah asam uratnya menggunung, maka salah satu cara adalah enzim yang akan membuat asam urat itu diblokir, diikat ya oleh obat ya. Nah, ini ya, ini obat encok namanya. Sakit sekali ya kristal pada asam urat itu kan, kristal urat pada encok, pada sendi-sendi gitu maksudnya, ya kan. Dan ini kemarin sudah ada yang nanyakan itu, ini sangat didukung sekali kalau tadi airnya itu mengandung kapur. Wah, maka bisa di leher ini kan nggak bisa nengok lagi gitu kan, karena kaku dan sakit gitu kan. Oke. Jadi obatnya ini nanti pada umumnya adalah untuk 2 hal ya. Yang satu menurunkan produksi tadi, mengeblok sehingga asam uratnya turun, ya kan. Yang kedua adalah membuangnya,
Ya, diuretika kan membuang ya kan lewat saluran seni itu ya kan. Nah obatnya misalnya asam salisilat, propenesid, sulfinpirazon, benzbromaron. Nah yang terkenal ini dan murah allopurinol. Kalau orang tua saya mengingat ya seperti alu itu. Numpuk padi itu kan allopurinol. Jadi kalau tadi saudara, tetangga dan sebagainya, aduh sendiku sakit, cobalah dengan allopurinol, nggak mahal di apotek itu kan dan bebas. Ya, jadi dia mengurangi produksi daripada asam urat dan sekaligus membuangnya itu. Ya, jadi Anda lihat gitu episentis asam urat dari santin, banyak kopi, teh, kental gitu kan. Terkenal di Jogja ini kalau minum teh naskitel. Pagi-pagi, sore-sore panas, legi, kental ya kan, naskitel gitu kan. Nah, itu bahaya padahal tadi karena ada dua yang cukup membahayakan ya kan kalau teh itu. Jadi selain asam urat juga kalsium oksalat gitu kan. Nah itu. Oke, jadi Anda lihat nanti urikosuri yang membuang asam urat dari dalam tubuh kita ini kan. Jadi tidak nyaman kan, dari ada kristal jarum di sendi-sendi itu sangat menyakitkan itu kan. Itu di kampung-kampung nggak ada obat, kasihan kalau melihat itu ya. Oke, itu yang ke-9. Sedang yang ke-10 ini tadi sudah ditanyakan tentang batu ginjal. Nah, saya termasuk produksi ini, Anda belum lahir tahun 1984 itu. Jadi gejalanya itu selain sakit memutar di perut, ya kan, ingin ke belakang, ingin BAB, tapi nggak bisa. Aduh, sakit sekali itu, kolik pertama sakit sekali, ya kan. Nah, untung waktu itu sebelah rumah itu dokter, ya kan, sehingga urin saya dicek. Wah, ini banyak ini proteinnya dan sebagainya. Kemungkinan adalah batu ginjal. Sehingga lari ke Sarjito, ya kan, disuntik dengan narkoba, narkotika, petidin. Wah, bagus. Jadi narkoba itu ya bagus kalau dipakai pada tempatnya, ya kan. Jadi dengan petidin itu hilang rasa sakitnya itu, ya kan. Nah, ini yang perlu difahami kan. Jadi kalau di pesawat misalnya saja kan diumumkan ya, siapa membawa narkoba akan dihukum berat, seberat-beratnya. Tapi dalam hati kita, kecuali apoteker gitu. Apoteker punya narkoba, nggak ada masalah kan gitu, ya kan. Itu jadi petidin ya. Kemudian ditanya mau nginap apa enggak, saya bilang ini karena kalau nggak nginap saya sibuk sekali, saya di rumah sakit sampai 2 minggu, ya kan. Nah, penyebabnya itu sendiri batu ginjal itu ya tadi 5 hal paling tidak ya. Kenapa? Kurang minum air putih, ya, itu yang Anda perlu juga, sehingga pekat, ya kan, urinnya. Yang kedua, memang harus senang kita ya, sayuran dan buah. Tapi di sisi lain tadi sayuran itu mengandung kalsium oksalat. Ini kan. Ya, dan paling banyak itu di bayam. Jadi saya menghindari makan bayam karena kalau makan bayam, ini seperti pasir berputar gitu kan. Apalagi yang lain. Kurang olahraga. Ya kan. Jadi buktinya apa? Jadi saya 4 tahun lebih di Inggris pertama itu nggak pernah karena banyak jalan kaki. Ya, nah tapi pulang di Indonesia ini baru 3 bulan kumat gitu kan. Jadi ada masalah dengan olahraga nih. Ya, itulah makanya di negeri luar itu banyak lapangan itu gratis saja dan banyak gitu kan. Di sini agak susah kan, kecuali di jalan pun ya harus pagi mungkin olahraga. Nah, yang keempat ini tadi pikiran. Kalau kita pandang tegang, stres, ini juga mudah terjadinya batu ginjal gitu kan.
ini apa namanya beberapa hal yang hubungannya dengan batu ginjal ya. Ada gambarnya di situ kan. Iya, jadi kalau masih awal-awal itu wah keluarnya bukan sedikit tapi besar-besar seperti apa ini biji kurma gitu kan. Waduh, sakit sekali ya. Itu ya, sehingga harus dicegah itu. Jadi beberapa hal tadi, minumnya, pikiran juga, makanannya juga, olahraga juga ya kan. Nah, itu. Bagaimana untuk mengatasinya? Jadi sejak saya di rumah sakit itu, maka yang diberikan utamanya oleh dokter itu adalah antibiotik. Ya kan, memang benar. Artinya kalau saluran seni ini kena batu, ya ginjal itu juga, ya ini kan bahaya, ya kan, makanya dikasih antibiotik. Sehingga waktu saya di rumah sakit, urin saya diperiksa oleh istri itu, Bu Susi itu, dia kerja di mikrobiologi kedokteran, ya kan, lab mikrobiologi kedokteran. Periksa dua hal, ada nggak bakterinya, yang kedua ada kristalnya nggak, ya. Jadi kalsium oksalat kristalnya itu, ya khusus itu. Jadi setelah 2-3 hari, sudah hilang baik bakteri maupun kalsium oksalatnya. Kenapa? Saya meminum tadi Calcusol, ya, yang isinya apa tadi, Sonchus arvensis atau tempuyung. Ini ide yang apa namanya, obat yang bagus langsung dari tanaman, ya kan, jadi relatif aman, dan di luar negeri belum banyak. Ya, jadi di rumah ini dulu kami punya 3 hal, ya kan. Calcusol itu dalam bentuk kapsul, ya, masih juga sekarang. Yang kedua bentuk lintingan, keringkan dilinting itu lebih bagus lagi. Jadi dipanasinnya, dididihkan 5-10 menit, itu lebih manjur lagi. Cuma repot, ya kan, mendidihkan air itu, ya kan. Nah yang ketiga, ini Anda untuk tebarkan bahwa tanaman obat itu di setiap rumah, apalagi yang punya halaman itu, ya, di kampung-kampung itu toga ini penting, tanaman obat keluarga. Salah satunya adalah tempuyung, ya kan. Jadi walaupun dia istilahnya tidak menyimpan atau tidak sakit ginjal, ya kan, tidak ada kalkusol, tidak ada yang lintingan tadi, tapi dia punya tanaman tempuyung tadi di pot, sehingga tetangganya yang nggak nanam sakit malam-malam, waduh begitu, ya kan, ambil saja 2, 3, 4 lembar dikodok, itu juga bagus, ya kan. Jadi ini obatnya gitu. Nah, saya punya pengalaman sendiri waktu di Inggris itu, saya membawa selalu Calcusol walaupun nggak pernah kolik sama sekali di sana. Tapi dikala ada tamu dari Indonesia, bapak-bapak ini nengok anaknya, dia butuh ginjal, kolik, sakit sekali, nggak ada Calcusol di Inggris, kan. Maka apa namanya, saya kasih, alhamdulillah. Jadi dengan obat itu orang yang tadinya nangis-nangis kemudian jadi tersenyum, itu kan bagus, itu kan. Dari situ kita mempunyai kesimpulan bahwa apa namanya, ini tanaman obat harus dilestarikan, ya kan. Kemudian mencari apa sebanyak mungkin khasiat daripada tanaman itu, gitu kan. Dan ya itu kan rezeki, ya. Ini kayak Calcusol ini saya kira di luar negeri belum. Anda marketing ya cukup, apalagi punya teman yang juga produksi, ya. Ini baru satu, ya, Calcusol, ya kan. Itu manfaatnya banyak dan membawa rezeki gitu. Ya kan. Di Indonesia pun tidak semua apotek di Indonesia ini menjual Calcusol gitu. Di satu sisi, ya. Jadi dalam hal apa ini tadi, delivery gitu kan, ya kan, menjual dan sebagainya, di sana ada rezekinya. Di sisi lain adalah banyak tanaman lain seperti kejibeling dan sebagainya juga hampir sama itu dengan tempuyung. Masih ada lagi yang lain, apalagi di luar Jawa. Saya pernah di Palembang itu ada mahasiswa yang, saya punya tanaman ini, ya kan. Jadi apa, cairannya ini kalau ditampung itu biasa untuk membersihkan alat-alat dari sawah dan sebagainya, itu jadi bersih gitu kan. Ini kemungkinan juga bisa menghancurkan batu ginjal gitu katanya. Nah ini kendalanya kan jauh di sana, ya kan.
Kemudian kalau diwaksini harus cukup banyak kan, harus kering dan sebagainya. Ini belum. Dan saya sedang konsentrasi di obat yang lain. Tapi cobalah itu ya, apalagi yang dari luar Jawa kembali ke daerahnya, banyak tanaman itu. Yang disesalkan kan adanya penebangan hutan ini. Ya kan? Pembakaran hutan dan sebagainya ini menghilangkan ratusan tanaman obat gitu kan. Jadi kembali lagi, tanaman obat Indonesia mestinya dilindungi gitu kan. Jadi yang sangat menyedihkan kan di Bandung ada pabrik kina. Nah, dulu banyak pohon kina. Jadi sekarang kalau membuat pil kina ya harus import dari luar negeri gitu. Ini nih yang harus menjadi perhatian kita ya kan. Ini jadi dari satu masalah batu ginjal itu bisa berkembang yang lain ya kan. Termasuk misalnya tanaman yang senyawa kimianya bisa mengeluarkan lendir ya kan, mengeluarkan lendir, pernah dengar itu kan ya, pengobatan. Nah sekarang ada obat juga yang mengandungnya gurah itu ya, gurah ya kan. Itu di luar negeri kan memerlukan banyak orang-orang yang cystic fibrosis ya kan, dari kecil itu nggak bisa mengeluarkan cairan lendir, dia harus ditepuk-tepuk kalau masih kecil. Kalau sudah besar kan susah. Nah itu kalau minum itu kan plong gitu kan. Ini juga ya, dan banyak hal lain yang kita memang perlu menembus pasar di barat itu kan ya, terutama dari tanaman ya, selain juga dari sintesis ya kan, karena dari tanaman itu seperti saya lakukan itu ya, sebagian ekstrak ini dipakai saya sekarang misalnya ke Batuar ya kan, untuk penyembuh luka, dan untuk ini galis-galis ini jerawat, anti jerawat ya kan. Obat dalam ini mereaksikan dua senyawa murni ya kan dari tanaman, misalnya asam ursolat atau asam galat. Kita reaksikan dengan bumbu dapur, mulai dari vanilin, minyak cengkeh, minyak kayu manis, apalagi yang lain ya kan. Ini produknya ini cukup bagus, anti bakteri, anti kanker, dan ini antivirus yang saya kejar di COVID-19, tapi antriannya luar biasa itu kan. Jadi ya, dari kimia medisinal itu kedua arah itu tadi, langsung dari tanamannya bisa ya kan, atau dimodifikasi struktur molekulnya itu ya, atau konjugasi tadi ya, kalau dua senyawa ini dikawinkan konjugasi ya kan, atau modifikasi ya tadi, seperti sulfon amida tadi itu kan bisa diubah-ubah rantai sampingnya untuk macam-macam penyakit itu sendiri gitu. Dan itu bisa dilakukan dengan molecular docking ya kan. Ini senyawa ini untuk apa sebenarnya yang pas gitu kan, bisa juga gitu. Oke, ini saya kira sudah walaupun ada satu lagi gambar itu kan, dialisis. Jadi banyak pemuda-pemuda ini yang kemudian cuci darah itu kan. Biasanya adalah olahragawan maupun driver ya, supir truk dan sebagainya yang muda-muda itu kenapa terkapar di rumah sakit cuci darah seminggu 2 kali ya, karena ginjalnya itu. Nah rupanya ginjal ini ada terjadi kerusakan berhubungan dengan minuman-minuman penyegar itu ya kan. Ini yang perlu diteliti itu ya, jadi analisis kita ini atau hipotesis itu karena minuman-minuman segar itu bisa merusak ginjal itu sendiri. Jadi kasihan, masih muda, cuci darah 2 kali ya, artinya tinggal menghitung tahun berapa lagi dia masih bisa hidup kan begitu. Well, saya tunggu tanggapan pertanyaan, silakan ya. Halo. Mana Mbak Sri Kandi Ayu? Wah, Sri Kandi Ayu lagi. Nanya nggak? Ya? Ada orangnya nggak? Yang lain? Mana ini? Ada Mas Ari. Ya, silakan tanya. Kok jadi
pendiam. Atau sambil tidur. Ayo, Mas, Mbak. Masih ada waktu?